memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kota kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mengabsen kerja. Silakan dengarkan namanya dengan baik. Anida, Aulia, Hadir, Bu. ya, semuanya hadir semua ya? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, baik. Sebelum ke sekolah itu harus sarapan ya, agar anak-anakku lebih mudah menerima materi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anakku memperhatikan di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan dipungut. Tidak ada. Ya, kita lanjut ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai satu tugas, yaitu bila Ibu katakan pagi, kita tepuk tangan 1 kali. Kemudian bila Ibu katakan siang, tepuk tangan 2 kali. Dan bila Ibu katakan sore, tepuk tangan 3 kali. Dan bila Ibu katakan malam, tepuk tangan 4 kali. Kita mulai ya, silakan perhatiannya kepada Ibu. 1, 2, 3. Siang, pagi, siang, sore, pagi. Ya, semuanya sudah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum belajar itu anak-anak harus semangat mengikuti pembelajaran ya. Iya, Bu. Agar anak-anakku dapat memahami materinya. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini materi yang akan kita pelajari adalah apa? Sumpah Pemuda, Ibu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi dengan mengenal makna Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, adapun kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan juga mengomunikasikan. Baik anak-anak, adapun tujuan yang harus kita capai hari ini yaitu setelah anak-anakku membaca dan mendengar penjelasan Ibu, anak-anakku dapat mengenal pengertian dan naskah Sumpah Pemuda. Kemudian setelah anak-anakku membaca dan mendengarkan penjelasan Ibu, anak-anakku dapat menyebutkan menghafal isi dari Sumpah Pemuda. Kemudian selanjutnya yaitu setelah anak-anakku membaca dan mendengar penjelasan Ibu, anak-anakku dapat mengenal dan mempelajari makna dari isi Sumpah Pemuda. Kemudian selanjutnya yaitu setelah membaca dan mendengar penjelasan Ibu, anak-anakku dapat mengetahui sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir yaitu setelah anak-anakku membaca dan mendengar penjelasan Ibu, anak-anakku dapat mengenal tokoh Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, itulah tujuan yang harus kita capai hari ini. Baik anak-anakku sudah tahu ya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenal makna dari Sumpah Pemuda, yang dimana itu sudah beritahu kepada kalian minggu lalu ya mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Apakah kalian sudah belajar semua mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, Bu. Ya, anak-anakku apakah sudah mendengar kata dari Sumpah Pemuda? Sudah. Ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Ayo, Bu. Ya, silakan nak. Sumpah Pemuda adalah janji. Ya, tepuk tangan untuk Anida. Saya, Bu. Ya, benar. Sumpah Pemuda adalah janji para pemuda. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kuliah. Ya, benar sekali ya. Sumpah Pemuda terdiri dari 2 kata yaitu sumpah dan pemuda. Di mana sumpah ini merupakan janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Sehingga Sumpah Pemuda merupakan suatu janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda kedua. Di mana ini dilaksanakan di Jakarta. Baik anak-anak, ada yang tahu kapan Sumpah Pemuda ini, Kongres Sumpah Pemuda kedua ini dilaksanakan? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Tanggal 28 Oktober 1928. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Aulia. Ya, benar sekali ya. Baik anak-anak, ada yang ingin menyebutkan isi dari? Ayo angkat tangannya. Ayo, Bu. Ya, silakan nak. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Itulah
Baik anak-anak, yang pertama itu adalah satu nusa. Nusa di sini merupakan wilayah atau pulau yang dimana di sini satu nusa artinya itu satu pulau atau tanah air. Meskipun wilayah Indonesia mempunyai banyak pulau dan daerah, namun pada dasarnya ini merupakan satu wilayah yaitu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu satu bangsa, di mana bangsa Indonesia mempunyai berbagai suku seperti suku Batak, suku Jawa, suku Bugis dan lain sebagainya. Di sini satu bangsa di sini artinya yaitu walaupun bangsa Indonesia itu memiliki berbagai banyak suku, adat istiadat dan kebudayaan, namun pada dasarnya merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Kemudian satu bahasa, di mana Indonesia itu memiliki sangat banyak bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda dan lain sebagainya. Sehingga di sini Indonesia mempunyai satu bahasa yang dimana ini digunakan sebagai bahasa nomor satu atau bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Sehingga di sini satu bahasa artinya negara Indonesia mempunyai satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Baik anak-anak, itulah makna dari naskah Sumpah Pemuda yang dimana di dalam naskah Sumpah Pemuda ini ada nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Jadi kalian semua sudah paham mengenai materi ini? Ya Bu. Baik anak-anak, silahkan anak-anakku membuka halaman 4. Di sana ada tabel. Silahkan anakku menuliskan nama pulau, dan di halaman 5 silahkan anakku menuliskan nama provinsi dan juga nama suku bangsanya. Silahkan anakku mengerjakannya dengan baik dan jangan ribut. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Baik anak-anak, waktu habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya, ada yang ingin pertama membacakan jawabannya, angkat tangan. Ayo Bu. Ya, silakan nak. Nama-nama pulau. Yang pertama Pulau Jawa, kedua Pulau Sumatera, 3 Pulau Sulawesi, 4 Pulau Kalimantan, dan 5 Pulau Bali. Ya, benar sekali. Silakan memberikan tepuk tangan untuk anak Wanida. Ya, ada yang ingin membacakan lagi jawabannya? Saya Ibu. Ya, silakan nak. Nama pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Kalimantan. Yang ketiga, Pulau Jawa. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang kelima, Pulau Papua. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk anak Korea. Ya, anak-anakku sudah tahu ya berbagai nama pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya tugas kedua, silakan ada yang ingin membacanya pertama, kanan. Saya Ibu. Ya, silakan nak. Nama-nama suku bangsa. Provinsi 1. Provinsi Sulawesi Selatan, suku bangsa Bugis. 2. Kalimantan Timur, suku bangsa Dayak. 3. Kalimantan Selatan, suku bangsa suku Banjar. 4. Provinsi Jawa Barat, suku bangsa suku Sunda. 5. Jawa Tengah, suku bangsa suku Jawa. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak Korea. Ada yang ingin lagi membacakan jawabannya? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan nak. Nama provinsi beserta nama suku bangsa. Yang pertama Sulawesi Selatan, suku Bugis, Jawa Tengah, suku Jawa, Sumatera, suku Batak, Kalimantan Timur, suku Dayak, dan Jakarta, suku Betawi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan Wanida. Ya, anak-anakku semuanya sudah pintar dan pandai.
semuanya sudah mengetahui ya. Dan selanjutnya yaitu kita lanjut ke sejarah munculnya Sumpah Pemuda. Yang dimana di sini diawali dengan munculnya berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Celebes dan masih banyak lainnya. Dan juga ada organisasi yang dibentuk di sini yaitu Budi Utomo, yang dimana ini merupakan tongkat membangkitkan semangat bangsa. Kemudian para pemuda ini berkumpul mengadakan Kongres Pemuda pertama, Kongres Sumpah Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Sumpah Pemuda kedua, yang dimana ini dilaksanakan tadi Anda sudah tahu ya, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang dimana ini dilaksanakan di Jakarta. Ketuanya itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Baik anak-anak, ada yang ingin membantu Ibu menempel ini pada papan tulis. Ibu silakan. Si kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih nak. Baik anak-anak, silakan anakku perhatikan ya, di depan ini ada pokok penting Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu W.R. Supratman, di mana beliau merupakan pencipta lagu Indonesia Raya yang dimainkan secara instrumental tanpa syair saat kongres. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Yamin, merupakan perumus naskah Sumpah Pemuda. Kemudian selanjutnya yaitu Muhammad Tabrani, beliau merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Kemudian selanjutnya yaitu Suetomo merupakan pendiri organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai tongkat bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu Sugondo Joyo Puspito, beliau merupakan pemimpin Kongres Sumpah Pemuda kedua. Kemudian Senario Satrowidoyo merupakan penasihat panitia Kongres Sumpah Pemuda kedua. Kemudian Si Kongyon, beliau merupakan pemilik rumah yang ditempati pada saat Kongres Sumpah Pemuda kedua. Kemudian yang terakhir adalah Amir Syarifuddin, yang dimana beliau merupakan panitia Kongres Sumpah Pemuda kedua. Baik anak-anak, ini merupakan tokoh penting dalam Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Baik anak-anak, semuanya sudah paham ya mengenai materi ini. Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Adapun nanti silakan anak-anakku membuka halaman 9. Di sini ada tugas ya. Ibu akan membagi kelompok, yang dimana kelompok pertama yaitu adalah Aulia dan Anbida. Adapun petunjuknya yaitu tadi anak-anakku sudah tahu ya, W.R. Supratman merupakan tokoh pencipta lagu Indonesia Raya. Kemudian di sini Ibu meminta kalian untuk membuat juga karya yaitu puisi, yang dimana aturannya yaitu tadi Ibu sudah membentuk kelompok. Kemudian silakan anakku membuat puisi dengan tema perjuangan. Kemudian silakan anak-anakku tulis dengan kata dan huruf yang indah serta sesuai dengan aturan EYD. Kemudian nanti anak-anakku membacakan hasilnya di depan kelas. Baik anak-anak, kemudian adapun aturan nanti pada saat kalian diskusi, kalian harus mengerjakannya berkelompok, tidak sendiri-sendiri dan tidak berkeliaran di kelas. Kemudian silakan anakku mengerjakannya dengan baik. Adapun waktu yang akan Ibu berikan yaitu Ibu akan berikan waktu selama 10 menit dalam pembuatan puisi ini. Baik anak-anak, silakan anakku mengerjakannya dengan baik. Iya Bu. Si kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan
dan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Oke Bu. Baik anak-anak, silakan perwakilan kelompok naik ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Saya Bu. Silakan Nak. Puisi perjuangan, pahlawan berjuang bangsa, berjuang demi negara tercinta. Darah bahkan nyawa kau korbankan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sudah Nak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Puisinya sudah bagus dan kata-katanya juga sudah bagus. Baik anak-anak, semuanya sudah pandai ya. Ibu berikan jempol kepada kalian semua karena kalian semua sudah pandai dan pintar. Yeah. Baik anak-anak, ada yang ingin menyampaikan kesan-kesannya selama pembelajaran tadi? Saya Bu. Ya, silakan Nak. Pesan hari ini yaitu saya sangat senang belajar tentang PKN, khususnya tentang Sumpah Pemuda, dan saya senang membuat puisi. Ya, tepuk tangan untuk anak Korea. Ya, bagaimana? Apakah semuanya senang? Senang, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Baik anak-anak, anak-anakku sudah tadi mengikuti proses pembelajaran. Ibu akan bertanya mengenai pembelajaran tadi. Tadi kita sudah mempelajari Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat pengertian dari Sumpah Pemuda? Angkat tangannya. Saya, Bu. Silakan Nak. Sumpah Pemuda adalah suatu janji para pemuda yang harus ditepati. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk anak kuliah. Benar sekali ya jawabannya. Selanjutnya yaitu kapan Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda kedua ini dilaksanakan? Saya Ya, Bu. silakan Nak. Kongres Sumpah Pemuda ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak Wanida. Baik anak-anak, adapun tadi ada 3 poin yang harus kita satukan, harus disatukan pada makna Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kuliah. Benar sekali ya. Dalam naskah Sumpah Pemuda itu ada 3 poin yang harus disatukan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Baik anak-anak, ibu akan membagikan evaluasi. Silakan anak-anakku menjawabnya dengan baik. Baik anak-anak, ibu memberikan waktu 10 menit ya. Ibu, silakan mengerjakannya dengan tenang. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, setelah ibu melihat pekerjaan kalian, jawabannya sudah bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sudah pandai semuanya, sudah mengerti dan memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang diucapkan oleh pemuda saat Kongres Pemuda kedua, yang dimana ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan mempunyai makna dari isi Sumpah Pemuda ini yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
itulah kesimpulannya. Kemudian untuk PR di rumah silahkan anak-anak kerjakan halaman 10 sampai halaman 11. Silahkan anak-anakku mengerjakannya bersama dengan orang tuanya di rumah. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk materi pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari mengenai mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Silakan anak-anakku belajar di rumahnya dengan baik ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ibu memberitahu kepada kalian untuk selalu mengulang pembelajaran dan belajar di rumahnya. Jangan terlalu banyak main agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Baik anak-anak, sebelum nanti kalian pulang, kalian mengecek sampah di sekitar kalian. Jika ada, silakan pungut. Ya, nanti kalian pulang silakan hati-hati di jalan. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, itulah pembelajaran hari ini. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam